sore, Bang Willy. Assalamualaikum semuanya. Ya, sore. Waalaikumsalam. Ya. Maaf ya tadi sengaja ngegas Miss Gosip gitu dulu sedikit. Mak lagi di mana, Mak? Maulan lagi di jalan atau di mana, Mak? Lagi di jalan, makanya nggak enak bener ini kalau lagi apa diskusi kayak gini, kalau suasananya berisik di jalan. Iya, lagi ngeliat. Apalagi mau masuk kereta sementara lagi pindah kerja. Itu Mak, apa Mak nggak pakai headset Mak? Headsetnya ketinggalan tempat si nenek merah. Walah, pantesan lah. Biasanya kan dia pakai headset. Iya, aman duduk ya. Cuma ngeliat pandangan ke depan aja, Mak. Nggak nengok Bang kiri Willy, kanan lagi. saya kan jarang pulang Indonesia tuh ya, nggak tahu kan hukum sekarang di Indonesia. Sebenarnya kalau di Jepang itu, walaupun dokter, walaupun istilahnya siapalah gitu, beli kosmetik dari orang itu atau beli sendiri, terus kan diperiksa sendiri. Kalau di Jepang itu nggak dibolehkan itu, Bang Willy. Dia ngecek apa kan sudah terdaftar tuh ceritanya, mau itu barangnya gak bagus atau apa ya. Jadi selalu kalau di dokter Jepang tuh diingatin, nanti Anda kalau misalnya tidak cocok 2 hari atau 3 hari, paling lama seminggu kasih kabar. Terus kalau beli kosmetik juga di luar itu pasti ada dokternya. Ini nanti ada efeknya begini. Kalau merasa Anda gatal jangan diteruskan. Kita puasa nih, sorry. Gitu. Kita lagi ngerokok. Nah, kalau di Indonesia saya beda itu. Itu kan benar review orang di Jepang di sini ya. Jadi misalnya bermasalah besar ada racun di situ. Dia lapornya kan langsung ke badan kesehatan langsung kan ya, tidak langsung masuk yang kayak Doktip itu. Itu namanya pertama merugikan perusahaan orang. Ya itu kalau benar. Kalau nggak benar, karyawan juga hilang. Nah itu juga Indonesia jadi banyak pengangguran kan jadinya kan. Nah gimana itu? Menurut aku yang di Jepang ini apa yang di Indo lebih bagus, apa sistem Jepang apa sistem Indonesia? Itu kalau ya, Bang Willy. ngecek itu langsung ditahan orangnya, Bang Willy. Apa tujuannya gitu? Dan Anda dokter kliniknya di mana? Ditanya langsung sama polisinya datang di sini. Oke. Gitu. Jadi makanya ini ya. nih ada satu produk, Oke, Indonesia. Oke, aku dulu ya Bang. Takutnya nanti di sini itu lagi tarawih lagi kan. Oh ya udah. Oke. Iya. Oke. Jadi Nanti seperti begini. sama Indigo, sebentar. Nanti naik. budaya Bang Henry, masyarakat budaya masyarakat itu beda. Satu, Siap, kalau kita saya akan melihat jelaskan secara hukum semuanya. Nah, kalau kita Bunda. melihat dari budayanya, maka tingkat disiplin masyarakat Jepang beda dengan kita. Kalau di sana mendaftarkannya dengan A, produksinya dengan A, distribusinya juga dengan A, bukan dengan A tambah 1, bukan A dengan 2 tambah 2. Nah kemudian hukum antar satu negara dengan negara lain, walaupun kalau kita lihat dari filosofinya hukum itu pasti sama, ya kan, menegakkan keadilan, mencari kebenaran dan sebagainya, menghindari bentuk pelanggaran, kemudian memberikan efek jerah dan lain-lain. Tetapi hukum dalam antar satu negara itu beda, kayak gitu, dan kita tidak bisa mengcompare bahwa oh negara ini lebih baik daripada negara ini. Seperti itu karena apa ya, ada perbedaan kondisi si kontol panjang, situasi, kondisi, toleransi, pandangan dan jangkauan yang mempengaruhi. apa tadi Maira? Sabar dulu Maira. Kan mau Si kontol terawih. panjang. Bang Yandri udah langsung ngomong. Jadi ada seperti itu Bu. Jadi bukan melihat baik atau tidak. Terus profesi yang di bidang kesehatan namanya dokter Bu. Kalau dokter itu adalah level grade pendidikan tertinggi di tingkat apapun ya, seperti itu. Jadi tolong jangan dibandingkan ya kan, karena beda. Ya, kalau kita mau membandingkan kita harus membandingkan yang compare seperti itu. Tapi mencontoh lebih bagus kan, Bun? Tidak bisa Bu. Misalnya kayak begini, ibu cocoknya pakai gamis,
Gamis itu nggak boleh sama yang nonis, kayak gitu. Sama dengan Jepang. Nah, Jepang itu dengan kita beda. Nah, tetapi ada juga yang kita lebih bagus dari Jepang, ada juga yang Jepang lebih bagus dari kita. Jadi Enggak, maksudku- masing-masing punya plus minusnya, kayak gitu. Dan Maksudku itu kan, kita tidak bisa paksakan, Bu di situ. maksudku Ya. kan ini Doktip ini kan udah ada BPOM, terus sudah dibilangin BPOM juga kan, tapi tetap aja nge-reviewnya juga milih-milih nih, Bun. Kan banyak barangnya. Makanya Sumpah, kalau kita banyak di mau Indonesia itu kosmetik makanya yang kalau lebih. kita mau berbicara, ayo kita Nah. pahami dulu BPOM itu fungsinya di mana, hak dan kewajibannya di mana, wewenangnya di mana, yang bukan wewenang dia di mana. Kayak gitu. Nah, kenapa sampai kalau kami di sini begini? Oh, mungkin hak dan wewenang badan pengawas di Jepang beda dengan BPOM kita. Seperti Betul. itu. Jadi Gini ya. jangan disamaratakan ya. Saya sangat mencintai Indonesia masalahnya. Iya, tapi tugas kan masing-masing, Bun. Dia kan Doktip, bukan bertugas di BPOM. Bolehlah menyuarakan rakyat, Jadi tapi kalau jangan misalnya nih, dia seperti dokter, apa kalau ya? misalnya saya nih Bu, ada penjual nasi kuning. Heeh. Penjual nasi kuning, saya nggak suka, saya kasih bintang 1. Itu kan review, Bu. Heeh. Atau saya melihat, waduh, ini kayaknya rasanya aneh nih, ada boraksnya nih baksonya. Saya teliti, oh ada. Apakah saya salah? Fungsi masyarakat selain sebagai netizen, juga sebagai pengawas yang paling besar. Kayak gitu. Jadi kita bisa kok semuanya, dan itu hak kita dijamin oleh undang-undang. Jadi jangan menyalahkan orang yang mengevaluasi, justru harusnya kita berterima kasih. Hanya tetap Ibu, evaluasi dan apanya harus sesuai dengan prosedur. Enggak serta-merta mengklaim, enggak serta-merta seperti kayak dialah sebagai kayak gitu ya. Jadi misalnya gini, saya ada misalnya mendapati produknya Bang Willy nggak bagus, mungkin saya, Bang Willy, saya akan jalan non formal dulu ke keluarga. Seperti itu. Terus itu pun kalaupun saya publish itu dengan bahasa yang etis, yang logis, dan tidak ada unsur untuk mencederai kayak gitu atau menjatuhkan kayak gitu. Kalau saya sih seperti itu, Bu. Karena tajam itu lidah, tajam banget itu lidah. Ya, tapi saya juga kan masyarakat juga peduli juga yang karyawannya gitu loh, Bunda. Semakin bertambah kan jadinya pengangguran. Akhirnya orang-orang itu kan bekerjanya tadinya di sini gaji segini, akhirnya jadi pengangguran, entah dia dagang atau apa. Kalau Ibu bahas nah itu masalah kan jadi korban pengangguran, semua, Bunda. Kalau Ibu Bukan bahas hanya masalah korban yang pengangguran, sebenarnya itu tanggung jawab masing-masing, kembali ke kita, Bu. Tingkatkan skill kita, tingkatkan edukasi kita, bikin kemampuan yang beda dengan yang lain, tingkatkan nilai jual kita. Selesai. Maira, Saya nggak jaga. takut Maira, bersaing dengan Jepang dengan apa dalam masalah Maira. skill, dalam masalah apa, iya. Maira, coba Ya. dikondisikan dulu ini bahasanya apa ini, Bang Yandri. Coba dilihat dulu Bang Yandri juga ini. Yang mana? Jadi begini. Tim Doktip, Kita sabar kalau bentar Bang memahami- Yandri. Sabar bentar Bang Oh, Yandri. iya. Ini ada yang Apa tapping. Tim Doktip hempas lawyer miskin Willy. Terima kasih Ah, itu kepada buzzer, Bang Willy. buzzer Kalau aja. sudah ada haters, berarti Bang Willy itu sudah selebriti. Wih, nyentangin Iya, hati, itu. nyentangin hati gua Maira. Saya juga banyak haters, Bang Willy. Bang Willy kan tahu di mana-mana saya naik, wow, Meira, berisik lu, diam lu, dia lu, ya gitu. Tapi terserah mereka, itu apanya mereka. Saya rasa seperti itu ya. Apapun itu, karena kita typing, kita ketik, kita ngomong. Yang saya takutnya hanya yang terakhir itu, di hari akhirat semua kita pertanggungjawabkan. Izin Bang Willy, aku boleh nggak? Oke. Silakan, aku cukup. Ya, gantian Maira. Oke, kita mau dengar dulu ini. Ada Bang Taruh sih. Fardi. Aku netizen juga sih. Jadi kalau aku lihat sama Doktip sama si Derry ini, sebenarnya aku juga nggak bisa memilih siapa yang bersalah, karena itu kan ranahnya dihukum kan.
Nah betul tadi apa kata Miss Gosip itu, karena dua-duanya ini pertama dia punya produk masing-masing, yang kedua dia tuh pernah sama-sama saling review. Nah yang ketiga yang membedakan ini adalah DRL ini tidak melaporkan, hanya mereview. Nah perbedaannya lagi, si Doktif ini motifnya apa? Dia sampai bernafsu untuk melaporkan DRL sampai untuk dipenjarakan. Karena tanpa dia sadari juga produknya ada juga yang bermasalah. Kenapa nggak fokus ke produknya juga? Kenapa nggak pernah muncul di media pada saat dia pun merilis produknya bermasalah itu? Kenapa dia nggak muncul di media bahwa produknya seperti ini? Apakah dengan tujuannya sekarang untuk melaporkan DRL untuk bernafsu memenjarakan DRL untuk menutupi produknya bermasalah itu? Nah terus yang mau saya tanggapi lagi, kemarin itu kalau nggak salah Ibu Mere ini berbicara masalah adab ya, berbicara masalah adab. Ketika kita berbicara masalah adab, Ibu Mere ini mendukung Doktif ya, berbicara adab. Bu Mere lihat gak ketika Doktif live, dia gibah, dia panggil apa ke DRL, Suneo, pajak mobil orang dipermasalahkan, agamanya orang dipermasalahkan. Betul. Terus dia udah disunat apa enggak, bohong. Nah, itu kena itu itu. bukan urusan kamu, itu bukan urusan kamu. Fokus aja ke masalah produk. Karena kenapa Bang Willy? Sebenarnya aku pun juga mendukung sebenarnya si Doktif ini ketika misalkan dari awal muncul, dia betul-betul edukasi tentang produk. Tidak ada embel-embel lain. Ngerti nggak? Nah, inilah Sebenarnya kita kadang-kadang yang kita keluarkan itu A, penerimaan orang itu B. Saya tidak pernah. Tunggu, Bang Fardi, saya klarifikasi di situ. Ya kan, karena kan Anda ada menyebut nama saya. Yang pertama adalah saya tidak pernah kemarin itu kita fokus pada pokok perkara, kemudian saya hanya menekankan ayo adab. Saya tidak melihat, kalau mau melihat etika dari Dr. Richard Lee dan Dr. Samira, ayo. Tetapi saya mempermasalahkan, saya mengajak teman-teman yang ada di situ untuk etis yang kita nih, bukan orang lain, kita. Nah, kemarin ada Dr. Janet yang mengatakan bahwa Dr. Richard Lee versus Dr. Topeng. Itu yang saya, kalau bisa pakai nama lah. Itu wajar Bu. Saya nggak permasalahkan, saya juga nggak itu wajar karena Doktif ini tidak menggunakan nama asli. Tidak menggunakan nama asli. Dia kan bertopeng selama ini kan. Jadi kita panggil saya topeng. tidak DRL pernah nggak pakai nama yang beda? Beradab. Dan silahkan Anda, saya itu hanya kalau kita di sini, ayo kita bicara pakai adab. Saya tidak bicara tentang orang ini. Kalau mau bicara tentang Doktif, ada salahnya. DRL ada salahnya. Ayo kita kupas. Kita kupas pokok perkaranya atau kita kupas dari segi etika dan attitude. Betul Bu, betul. Jadi gini ya, maksud aku gini. Kita kan kemarin membahas masalah dimanapun enggak, itu. yang saya permasalahkan kemarin dengar dengan dulu. Tunggu dulu Pak Fardi, karena Pak Fardi mengambil kesimpulan dari sudut pandang Pak Fardi. Perlu saya klarifikasi. Yang pertama adalah dia menyebut Dr. Richard Lee dengan Dr. Topeng. Nggak apa-apa dong kalau saya nggak setuju dengan itu. Ada bagusnya kita Dr. Samira, Dr. Richard Lee, kayak gitu. Atau DRL dan Doktif, satu. Gini. Terus yang kedua, karena agama saya itu menyuruh kita untuk memanggil daripada sebutan-sebutan yang baik. Terus yang kedua, semua yang ketik di bawah yang nggak setuju dengan dia atau yang kontra disebut buzzer. Padahal semua punya hak typing, semua punya hak komen. Kalau dia bisa buktikan beneran buzzer, kalau enggak itu fitnah. Seperti kayak gitu. Nah, kemudian persiapkan mental. Ketika kita di atas ini, apapun orang kontranya kayak gimana pun, Anda ada masalah. Contoh saya dengan Bang Willy, tadi kan Bang Willy coba itu kayak gitu. Bagaimana tuh tanggapan saya? Makanya aku bilang Bu Mira, ketika kita berbicara adab itu
pertama kan adab kita dulu kan diperbaikin kan, adab kita diperbaikin. Nah, Saya nah, itu- yang saya kita itu mau bahas jarang. ini kan, yang kita mau bahas ini kan adabnya juga seperti apa? Kita kan membandingkan adabnya antara Nah, kita membahas adabnya adoptif. bisa nggak? Sementara kita bicara saja tidak beradab, bagaimana itu, Pak? Iya. Bagaimana itu, Pak? Kita bicara, oh doktif ini nggak etis. Dia ini Iya. misalnya membeli orang ini dengan maksud menjatuhkan. Sementara kita memanggil dia dengan sebutan dokter topeng. Dengar dulu Bu, Mera, dengar dulu. Iya, jadi maksud saya sebenarnya kita gini, di diri kita bukan dulu aku baru di orang mendukung lain. Dr. Janet Kayak atau gitu. gimana, tapi Jadi kan jangan ini ambil Mera. kesimpulan yang Bapak setengah aja tanpa mengetahui di Ibu mana Mera, letaknya. Ibu Karena Mera saya bisa taunya Dr. klarifikasi Samira. semuanya. Ibu Kayak tahu gitu. ibu Mera taunya Dokter Samira, nama aslinya kapan Bu Mera? Dia kan adoptif. Dia kan pakai topeng. Dia kan namanya Jangan samakan apa yang saya tahu dengan Iya. apa yang Bapak tahu. Ketika kita Bisa memanggil jadi dia Bapak tahu dokter lebih banyak, topeng, bisa dia jadi kan pakai Bapak topeng tahu di sana dengan di atas saya. Kayak Dia kan gitu. pakai topeng, dia kan Nah, pakai- itu kalau Kenapa begini dia nggak pertanyaannya menggunakan ini nama sudah aslinya? jauh dari sini. Bapak-bapak ini seakan tadi stop bullying, tapi Bapak sendiri mengiyakan nggak apa-apa bullying. Bu. Kayak gitu loh. Kalau Oke, saya oke, sama oke, oke. rata, Tahan, pukul tahan, rata. tahan, Mbak Mera, tahan dulu. Clear, clear. Ini masih mau banyak yang mau ngomong nih, Bang Digo nih, Ratu Nyinyir juga masih mau ngomong. Kita kan bahas Oke. pokok perkara. Berarti- Kita kan bahas pokok perkara, bukan personal gitu. Oke, Iya. oke. Udah, kita legowo. Yang salah di sini host. Pokoknya Willy yang salah ini. Bodoh. Iya. Kalau udah salah host sudah. Makan dulu, Ge, Willy. Makan nasi Iya. padang dulu tuh aku kasih. Mana? Kan begini Banyak dong. nih. Ratu Nyinyir juga mau ngomong nih. Oke, kita gantian sebelum ke pengacara Bang Henry juga ya. Sabar ya. Ya, Oke, ini- silakan Bang Digo. Ya, ini kan pokok perkaranya sudah ada pelaporan. DRL statusnya sudah tersangka. PMJ mengantongi 2 alat bukti. DRL menggugat PMJ, tetapi kalah di Prapid. Nah, berarti status DRL kan tetap tersangka dengan 2 alat bukti yang kuat. Nah, diterapkan 2 pasal, Undang-Undang Kesehatan dan Perlindungan Konsumen. Itulah yang harus dibahas oleh dokter dan pengacara. Apakah 2 pasal itu layak diterapkan kepada DRL? Itu yang harus dibahas. Oke. Tuh, berdasarkan produk-produk yang ada di Polda Metro Jaya itu. Oke. Silakan ini dijawab dulu sama Bang Henry nih. Gimana ini? Kasih dulu pandangannya Bang Henry terkait dengan produk-produk Oke. itu. Ya. Oke. Ini si Ratu Nyinyir tadi udah ngejilat terus dari bawah dia. Nggak kena. Iya. Kenapa dia? Apa kena itu? Aduh. Kena salah Jadi kotek kosmetik dia. yang pertama-tama mohon maaf dulu ya, sekarang saya nggak puasa jadi saya nggak rokok Marta ya. nggak usah sok kenal dengan aku dan aku tidak kenal kamu dan aku tidak menyebut nama kamu dan aku juga tidak pernah mau kenal kamu. Kau jangan menyenggol aku. Lah dari tadi lidahnya aku pikir kan kamu salah pakai kosmetik kali. Jadi Untung begini, aku. teman-teman, kita tarik dulu latar belakang permasalahannya. Pada tahun 2024, Doktif menyampaikan di salah satu medsosnya dengan tuduhan bahwa klinik daripada Dr. Richard Lee itu tidak memiliki SIP, ya. Nah, kemudian Richard Lee merasa tersinggung seolah-olah menjatuhkan reputasinya sebagai dokter, kan gitu. Tapi dalam hal ini Doktif menggunakan salah satu orang yang diduga oleh Dr. Lee disuruh oleh Doktif menyampaikan di medsos itu. Nah, kemudian berdampak pada pelaporan. Pelaporan pertama, Dr. Lee melaporkan si Doktif terkait dengan Undang-Undang ITE. Kemudian ini Ratu yang kacau bener. Bang Henry langsung buyar lo, Ratu Nyinyir lo. Lo tahu Memang kan kalau ada gitu pikarnya Bang Henry. pasti lucu aja tuh, nggak apa-apa. Memang kalau ada dia begitu pasti kita ketawa terus. Jadi yang berikutnya bahwa Doktif merasa bahwa kenapa dokter harus melaporkan dia Undang-Undang ITE, kemudian Doktif melaporkanlah Dr. Richard Lee dengan tuduhan menggunakan
perlindungan undang-undang perlindungan konsumen. Kemudian berdampaklah kedua belah pihak. Jadi begini, saya ini sekali lagi objektif ya, tidak membela ke kiri ke kanan tidak, tapi saya berada di tengah-tengah. Cuman saya hanya memaparkan terkait dengan posisi kedua belah pihak yang berseteru persoalan hukum ini. Nah, kemudian Dr. Lee ditetapkan sebagai tersangka. Nah, Doktif ini juga saya belum tahu statusnya apa sudah tersangka atau belum. Yang pasti Dr. Lee ditahan, kemudian tadi disampaikan oleh Bang Sapa Ardia bahwa Digo tadi bahwasannya bahwa sudah melalui Prapit kemudian ditolak. Nah, ada dua persyaratan. Yang persyaratan pertama adalah syarat objektif dan subjektif. Kenapa Richard Lee ditahan? Ada dua syarat itu yang harus terpenuhi. Kenapa bisa ditahan? Kita mengingat tahun 2010 yang lalu Dr. Lee sempat ditahan di Polda, kemudian dibikin penangguhan penahanan dikarenakan data pribadi seseorang yang dibuka oleh beliau. Nah, sehingga ini saya menduga bahwa jangan sampai kenapa penyidik tidak melakukan penahanan karena dikhawatirkan bahwa bisa dapat menghilangkan barang bukti, karena itu adalah syarat objektifnya gitu. kemudian si lagi Bang, masih ada nggak? Kalau nggak kita naikin ke atas ini Ratu Nyinyir biar dia yang ngoceh dulu. Nggak apa-apa. Memang kalau kita biasa diskusi kalau ada dia tuh begitu tuh, Ratu tuh suka bikin lucu-lucu dia. Nah, ini saya udah lupa lagi. Dan kemudian saya biar dia di atas saja, biar ada ketawa-ketawanya. Nah, terus terang. Syarat subjektif dan objektif, Kakak. Iya, maksudnya itu, iya benar. Iya, jadi bisa saja si DRL nggak jadi ditahan ini, Bang Henry. Iya, belum ditahan. Kenapa belum ditahan? Kemungkinan besar belum memenuhi syarat objektifnya atau subjektifnya. Karena kenapa? Penyidik juga harus bekerja secara berhati-hati menghadapi KUHP yang baru ini, sangat-sangat berhati-hati. Tidak semudah itu menersangkakan orang, tidak semudah itu harus mempenjarakan terlapor. Itu sangat berhati-hati, sehingga mungkin kemungkinan besar bukti-bukti yang didapatkan oleh pihak kepolisian masih belum. Dan yang dilaporkan ini kemarin adalah dari orang lain baru ke Doktif, kan gitu. Ini yang masih belum ada sinkronisasi, sehingga ada butuh bukti-bukti otentik yang bisa dipertanggungjawabkan oleh pihak penegak hukum. Nah, ancaman hukumannya juga kalau memang dasarnya memang dari Doktif berarti dia 9 tahun. Tapi kalau misalnya dari orang lain ke orang lain kemudian yang melaporkan Dr. Richard Lee, saya belum tahu nih secara substansi spesifik laporannya itu kemarin seperti apa. Karena jujur saya nggak mengikuti, saya belum mengikuti. Cuman ini saya hanya memberikan sebuah gambaran-gambaran hukum supaya teman-teman di bawah jangan sampai ada yang bilang saya dari sebelah lah, saya dari sinilah itu. Jadi saya secara objektif mengupas ini dari aspek hukumnya saja. Kedua pihaknya saya ambil kemudian saya sejajarkan. Tapi saya membedah dari segi aspek hukum. Nah, terlepas dari itu nanti teman-teman bisa bertanya, bisa diskusikan. Saya akan jawab semua. Apa yang kenapa dia bisa ditahan, kenapa lah, nanti kita diskusikan bersama atau kita belajar bersama, bertukar pikiran bersama. Jadi mungkin itu saja sebagai pembuka. Bang Willy, nanti lanjut lagi mungkin ada pertanyaan dan kita kembangkan lagi semua diskusi ini. Terima kasih. Mantap, luar biasa. Ayo Ratu Nyinyir, sebelum nanti ke Mbak Email dan ke Mbak Ira dan Bang Estiker sama yang lainnya. Ayo. Ratu sudah ada Piko tuh, silakan ya, di Piko dah. Udah. Oke, selamat berbuka puasa ya buat para pengacara-pengacara gadungan ini dan buat para kaum laknut ya. Ratu Nyinyir mau berbicara. Apa kamu bilang, Ratu? Nanti aja somasinya Bang, nanti aja dulu. Ya, Ratu Nyinyir sudah mau mengomentari kalian ya, manusia-manusia laknat ini. Dengar ya, kalau aku di sini tidak memihak Doktif dan tidak memihak itu si Richard Lee ya. Richard Lee dengan kesalahannya Richard Lee, biarkanlah dia yang menanggung resikonya. Tapi buat Doktif juga, buat Doktif mohon maaf nih buat Doktif. Kemarin saya membela Doktif, sekarang saya tidak membela Doktif karena kenapa? Semakin kesini kok semakin ngaur kowe. Yo, boleh kau membongkar semua. Bentar dulu. Tolong pengacara gadungan diam ya. Jadi
Jadi ya buat doktip dengerin ya, buat doktip nih, buat doktip. Oke, lu bisa bongkar rahasia orang, lu bisa bongkar rahasia tentang Richard Lee, tapi jangan pernah membawa ke ranah pribadinya Richard Lee. Oke, aku ngedukung, tapi kesini kok aku malah ilfil ya dengan doktip gitu loh. Kau bawalah mualafnya itu Dokter Richard Lee, kau bawalah membongkar itu semua. Itu saya tidak mau membawa tentang ras atau agama, tapi doktip yang mulai duluan gitu loh. Sebenarnya ya saya mendukung doktip, tapi kalau keagamaan dan kemanusiaan saya menentang garis keras tentang adanya doktip. Ya, Tapi karena coba pertanyaan satu. Kalau kemarin itu DRL ditangkap atau ditahan, pasti lu dukung doktip. Pasti lu dukung doktip. kenapa? Kalau kemarin enggak. itu, kalau kemarin DRL aja nggak ya, pulang, gue mah gini aja ya, buat langsung sebut nama aja lah, kan ngapain sih kalian pengacara juga bodoh pada takut semua. Jadi gini, buat Dokter Richard Lee dan Dokter Samira, ya maksudnya gini loh, Dokter Richard Lee itu memang salah menurut aku, karena dia menjual produk-produk yang memang yang diduga overclaim, ya kan, terus yang tidak sesuai. Tetapi ya buat Dokter Samira pun dia salah. Kalau misalkan dia ujungnya ke pribadi, lebih baik kowe nggak usah ngomong mingkemai, yo, gitu loh. Ini kok masalahnya ke ranah pribadi. Ini mau ranahnya kemana? Mau bongkar-bongkaran tentang skincare yang overclaim atau masalah pribadinya Richard Lee? Karena ingat, kita ini punya masa lalu. Kita ini juga orang buruk. Gak semuanya orang itu akan lempeng terus hidupnya. Ya. Jadi Dokter Samira, bentar dulu pengacara bodoh. Jadi ya lu nanti bukan disomasi tapi ditujah sama ini Bang Piko. Itu saya minta nomor rekening kamu. Piko, minta nomor rekening kamu. Piko, Maaf ya Bang. Piko, L1 mulutnya tajam loh. Di Jakarta Selatan kita ketemu itu tajam banget tuh. Bang Yandri, saya udah pernah ketemu ini beliau, dia orangnya asik loh. Iya. Tapi kalau orang nggak tahu Tapi dia baik. mentalnya rusak. Bang Piko. Iya, penyayang dia. Jangan memuji aku. Dia baik. Waktu kasus Nikita tuh kan gua sidang di sana ketemu dia terus kan, dia beliin kopi, beliin rokok, baik orangnya tuh. Cuman cerewet mulutnya tuh. Kebaikan jangan diumbar di sini, kejahatanku aja yang di sini. Ya mereka nggak mau dengar kebaikanku, mau dengar kejahatanku. Bang, tolong ya, tadi janjinya transfer ya, tolong ya, aku dan ku DM. Udah gitu aja, nggak fokus aku kalau soal mau dikasih duit. Udahlah, pokoknya Dokter Samira, lu jaga mulutmu, jaga akhlakmu, sikapmu, karena lu pakai hijab. Ya, pakai hijab dan jangan pernah membongkar tentang mualafnya Dokter Richard Lee. Biarkan itu dosanya dia kepada Tuhan, bukan urusannya kamu. Kamu aja pakai hijab belum tentu benar, dan kamu juga pakai hijab belum tentu benar. Ya, gitu loh, belum tentu sesuai syariat Islam. Itu aja. Terima kasih. Kalau aku memang udah penghuni neraka, namanya bencong, udah Tuhan aja udah untuk aku udah ya. Makasih. Aduh, lucu ya. Langsung diakui tempatnya. Kalau Begitu kalau nyampe gerbang misalnya- masuk gerbang kebuka sendiri dia tuh. Kalau Langsung. misalnya kita membahas ini, kita membatasi. Apakah kita membahas pada pokok perkaranya, ataukah kita membahas dari segi attitude-nya, hal yang di luar perkara. Kayak gitu. Kalau kita berbicara masalah ditahan atau nggak ditahan, kita berbicara tentang menstrea, maka kita berbicara pokok perkara. Hal yang lain itu dikali 0 dulu. Sateris paribusnya adalah di luar pokok perkaranya. Tapi kalau kita berbicara attitude, berbicara etika, fokus juga ke situ. Jangan menggabungkan antara pokok perkara dengan etika dan attitude di luar pokok perkara. Nah, sekarang yang menjadi laporan adalah Dr. Richard Lee dilapor atas
2+1 karena undang-undang TPPU-nya ini akan Kalau berangkat masalah juga. kalau masalah etika, Doktip itu nggak punya etika. Tunggu. Nah, kalau kita bicara masalah etika, saya juga tidak menormalisasikan. Tetapi kalau kita bicara pokok perkara, ayo. Tetapi kalau untuk menggabungkan keduanya, itu bukan hal yang kongruen, yang sama. It's not apple to apple. Jadi berarti tanya sama doktiknya dong. Berarti bagaimanapun mulutnya, bagaimanapun mulutnya, itu tidak mempengaruhi Doktif selalu laporannya. menyangkut pautkan tentang skincare dan kepribadiannya. Ayo kita bahas etikanya. Ayo kita bahas etikanya. Dokter Richard Lee. Kalau mau bahas etikanya, nah kalau mau bahas pokok perkaranya, ayo. Saya pikir teman-teman semua sudah mengerti. Ini dua hal yang berbeda. Kalau kita mau bahas, nah sejauh mana pandangan kita tentang pokok perkaranya, ayo. Di luar daripada hal di luar pokok perkara. Karena ini nggak sama. Begitu kita membahas masalah, oh ada 3 produk yang dibeli dari 12 Oktober sampai 2 November, kemudian dilaporkannya pada 4 Desember. Bunda, sorry. Tadi sudah dibahas tentang hubungan hukum antara kedua belah pihak. Nah, tinggal kita membedah. Masalahnya begini, Bang Yandri itu belum mengetahui secara lengkap, secara konferensif, kronologi hukum atau peristiwa hukum di balik laporan ini. Makanya agak-agak balik. Ketika ada teman-teman lawyer yang sudah memegang satu kasus persoalan hukum yang dipegang oleh klien dia, kita tidak bisa masuk secara spesifik ke dalam, karena kenapa? Kita melanggar kode etik kita juga sebagai lawyer. Jadi mungkin, tapi secara umum kita bisa berikan, tapi kita nggak boleh masuk ke dalam karena dia masih status punya lawyer gitu. Jadi mungkin kalau pemahaman hukum bisa, tapi kalau dipaksakan sampai ke dalam harus dibedah sampai habis-habisan, kita juga nanti kena kode etiknya. Jadi kita nggak berani. Tapi kalau umum boleh begitu. Tapi kalau hubungan hukum antara kedua pihak sudah tadi saya sampaikan. Itu. Nah itu yang tapi masalahnya Bang Yandri dalam menyampaikan, dalam menelaah itu tidak mengetahui secara lengkap. Tadi Bang Yandri sendiri mengatakan, dan memang telaah hukum yang Bang Yandri katakan itu tidak berdasarkan peristiwa hukum yang ada. Kayak gitu. Ya kan? Apakah Bang Yandri tahu bagaimana kronologinya sebelum terjadinya LP? Itu satu. Apakah Bang Yandri tahu pasal-pasal apa yang dikenakan? Kemudian bagaimana prosedurnya ini? Apa yang menjadi alat bukti? Apa yang menjadi barang bukti? Karena beda alat bukti dengan barang bukti. Saya bukan lawyer. Iya. Gitu. Ini begini Bunda, sebenarnya kalau mau dimasukkan segala pasal, segala persoalan yang dari awal itu memang kapasitasnya pengacaranya. Kalau kita masuk pada produk hukum yang sedang dijalankan oleh beliau berdua. Nah, kenapa artinya hubungan hukum ini kita sudah tarik, kita sudah jelaskan. Tapi kalau masuk bagaimana itu alat bukti, bagaimana itu persoalan laporan awal, dan itu adalah sifatnya adalah lawyer yang dikuasakan. Kalau kita nggak berani, karena kita bisa melakukan etik, nanti lawyer itu bisa melakukan. Mengatakan Bang Yandri, kita kalau mau diskusi, jangan diskusinya loncat kiri, loncat kanan. Kita mau diskusi tentang benar-benar materi perkaranya. Tunggu dulu Bang Yandri. Kita mau berdiskusi tentang materi perkaranya atau kita mau berbicara attitude-nya. Begitu orang menyatakan bahwa oh begini sikapnya Dokter Samira, ngestit videonya Bang Willy pun apapun itu, saya juga nggak sepahaman. Saya benar-benar objektif kalau saya bicara, Bang. Saya nggak ada unsur-unsur subjektif sedikit pun. Satu. Tapi kalau kita bicara pokok perkaranya, maka apapun yang dilakukan itu nggak masuk. Makanya dari awal asumsinya adalah kita mau bicara attitude atau kita bicara pokok perkara. Betul, itu betul Bunda. Jadi begini Bunda, perlu saya jelaskan lagi. Udah dibayar? Belum, bom. Bom. C112 kenapa ya? C112 pertama bom. Ya, biar berimbang. Jangan nanti daerah cuma Bang ini. Yandri daerah mana? Bang Yandri daerah mana, Bang? Belum kenal aku Bang Yandri ini. Salam kenal, Bang. Bang Yandri. Ya, kalau aku sih gini loh, udah semuanya pakai kepala dingin, semuanya ini, dan kalian pun juga tidak tahu kejadiannya seperti apa. Kalian tidak ada di
sekitar di situ. Kalau misalkan memang beliau tertangkap berarti sudah ada barang bukti, memang udah menguatkan, udah itu aja. Kalau